Sempat mereka merasa lega, namun mobil itu tidak benar-benar kosong, karena pemiliknya sedang berenak mantap di jok belakang. Alice dan Jay sempat memperingati kedua sejoli itu untuk tidak berisik, karena mungkin saja si mata hati mendengar tawa dari kedua sejoli itu. Nampak keduanya tidak percaya dengan cerita Jay dan Alice, dan melanjutkan misi mereka tanpa mempedulikan peringatan dari Jay dan Alice. Saat yang sama ponselnya berdering dari nomor yang tidak dikenal. Rupanya yang menelpon adalah seseorang yang memintanya untuk datang ke sebuah gereja tua jika ingin menyelamatkan Jay. Terdengar juga suara Jay meminta tolong pada Alice untuk datang dan menyelamatkannya. Si penelpon berkata jangan melapor ke polisi atau pergi dengan seseorang. Jika Alice melakukannya, maka Jay akan dieksekusi. Lama dari itu tim medis datang dan mengambil selimut yang ada di tubuh Alice, sembari berkata, dia harus buru-buru pergi karena ada kejadian gawat darurat yang menunggu bantuannya. Alice semakin merasa sendiri. Dia pun harus pulang seorang diri. Pemandangan di sebuah kebun anggur yang luas. Dua sejoli terlihat sangat bahagia. Nampak mereka hendak merayakan sesuatu yang membahagiakan. Terlihat si cowok mengambil sesuatu di belakangnya, yang rupanya itu adalah buah stroberi. Namun seseorang terlihat memperhatikan mereka berdua dari balik pohon. Si cowok pun menyuapi si rambut merah buah stroberi tersebut. Si rambut merah dengan bahagia menggigit stroberi itu, namun dia sempat terdiam. Rupanya dia menggigit sesuatu yang keras. Saat dia mengeluarkan stroberi yang ada dalam mulutnya, dia kaget. Ternyata itu sebuah cincin. Si cowok lalu mengambil cincin itu dan berlutut untuk melamar si rambut merah dengan penuh harapan. Si rambut merah dengan raut wajah yang kebingungan, tapi masih nampak bahagia, pun menerima cincin itu, lalu memberikan kecupan manis kepada si cowok. Namun di tengah adegan romantis itu, si cowok tiba-tiba menerima telepon. Saat dia mengangkat, rupanya telepon itu dari seorang yang ternyata adalah fotografer, yang meminta cowok itu mengulang adegan melamar si gadis, karena dia belum sempat mengambil foto yang bagus saat momen lamaran tersebut. Dengan kesal si cowok memaki fotografernya, namun dia mengulang adegan lamarannya. Fotografer nampak bersiap untuk mengabadikan momen indah itu. Namun tiba-tiba si fotografer ditusuk oleh seseorang, tanpa si cowok ketahui. Dia melanjutkan adegan melamar, berharap si fotografer mengambil momen saat dia melakukan hal indah itu. Setelah melamar si rambut merah, si cowok mengkonfirmasi kembali apakah si fotografer mengambil gambar dengan baik. Namun si rambut merah merebut ponsel si cowok, berharap dia mendapat jawaban yang diharapkan dari si fotografer. Bersamaan dengan itu dia mendengar sesuatu dari belakangnya. Saat dia berbalik, cowoknya seketika tidak bernyawa lagi. Betapa kagetnya dia, lalu tak lama dari itu dia diserang dengan banyak peluru mengarahnya. Dia pun segera berlari menuju mobilnya, dan bersembunyi. Saat merasa tenang, dia mengintip dari jendela mobilnya yang sudah pecah. Dia melihat seseorang berjubah hitam mengejarnya. Dia pun segera lari menuju kebun anggur. Namun karena saking ketakutannya, dia terjatuh. Saat yang sama dia menerima telepon dari handphone kekasihnya. Lalu dia mengangkatnya. Rupanya yang menelponnya adalah pria berjubah. Spontan dia pun memaki-maki pria yang telah membuat calon suaminya pergi untuk selamanya. Saat yang sama sebuah anak panah mengenai kakinya, dan dia pun tentu saja kaget dan kesakitan. Meski merasa sakit, dia berlari terus menuju gudang anggur. Di dalam gudang anggur itu, dia bertemu seorang security. Di sana dia melapor bahwa seorang berjubah mengikutinya. Si security hendak melepaskan peluru ke arah si berjubah. Namun, dengan cepat si jubah hitam itu melemparkan sajam ke arah security, dan tepat mengenai wajah security itu. Seketika pria brewok itu meninggoy. Tanpa rasa bersalah, si jubah itu terlihat mengambil kembali sajamnya, lalu mengejar dan mencari keberadaan si rambut merah. Dengan mudah dia mendapatkan di mana si rambut merah bersembunyi, dengan melihat jejak yang ditinggalkan dari kaki si rambut merah. Rupanya si rambut merah bersembunyi di dalam tabung yang mungkin saja tidak terlihat oleh si jubah hitam. Namun dia salah sangka. Rupanya si jubah hitam tahu dia di dalam tabung, lalu menyalakan tabung itu. Seketika tabung itu berfungsi dan secara perlahan menjepit si rambut merah. Si rambut merah sempat berteriak minta tolong, namun tak ada yang bisa menolongnya, hingga dia menghembuskan nafasnya yang terakhir di dalam tabung, menjadi sari-sari merah yang keluar dari tabung tersebut. Nampak si jubah hitam yang menggunakan topeng bermata hati melihatnya, tanpa ada rasa bersalah. Inilah Heart Eyes yang diproduksi tahun 2025. Seluruh media elektronik memberitakan tentang kejadian yang terjadi di pabrik anggur tersebut. Media mengabarkan dan menghimbau untuk tidak merayakan Valentine dan terus waspada di dalam rumah saja. Media berharap tak ada yang merayakan Valentine, karena mungkin saja modus dari mata hati yaitu menghabisi pasangan-pasangan yang merayakan hari kasih sayang tersebut. Di tempat lain, terlihat gadis pirang yang bernama Alice sedang memperhatikan ponselnya dengan wajah cemberut.
Rupanya dia melihat mantan kekasihnya yang kini tengah berbahagia dengan pacar barunya. Saat yang sama sahabatnya Monica datang dan menyapanya. Di sana Monica mengajak Alice untuk segera masuk ke kantor. Namun Alice berkata, "Kita di sini dulu saja, bersantai sejenak." Saat itu Monica tahu kalau Alice sedang galau karena terus melihat perkembangan hubungan mantan kekasihnya. Saat tengah ngobrol dengan Monica, pelayan kafe menyebut pesanannya, lalu dia segera mengambil kopi yang ada di atas meja. Tak disangka seorang pria yang bernama Jay juga nampak hendak mengambil kopi itu. Rupanya pesanan mereka sama. Si pelayan pun memberikan kopi satu lagi yang rupanya itu pesanan Jay. Nampak senang, karena Alice memiliki selera yang sama dengan Jay. Dia pun tersenyum. Si pelayan meminta keduanya untuk ngobrol di meja, karena antrian panjang di belakang. Monica yang melihat sahabatnya bertemu seorang cowok merasa senang. Alice dan Jay pun lalu duduk bersama di satu meja. Di sana Jay menawarkan sedotan kertas kepada Alice, namun Alice selalu membawa sedotan stainless kesukaannya. Saat yang sama, tisu Alice jatuh dan dia hendak memungutnya. Jay juga nampak ingin memungut, lalu kepala mereka berbenturan. Saat Alice berdiri kembali, setelah mengambil bendanya yang jatuh, kepalanya membentur hidung Jay, yang membuat cowok itu cedera. Dengan sembrono, Alice membuyarkan tisu yang hendak diberikan kepada Jay karena melihat Derong. Dia pun segera pergi dari kafe itu. Monica yang meminta maaf pada Jay atas sikap Alice yang kurang sopan. Tak lama dari itu, Jay melihat berita yang meminta semua orang terus waspada, karena mata hati mungkin saja masih berkeliaran, memburu pasangan yang merayakan kasih sayang. Di kantor, Bos Alice sedang marah-marah dan meminta gadis pirang itu untuk berdiri dan mempertanggungjawabkan kampanye yang dia buat untuk launching berlian produk baru dari perusahaan itu. Nampak kampanye yang dibuat Alice tidak layak untuk dipublikasikan. Monica terlihat membela sahabatnya. Namun si bos meminta Monica untuk duduk dan memerintahkan Alice untuk menjelaskan kampanye yang ekstrim yang telah dia buat. Alice nampak tidak bisa menjelaskan dari video yang dia buat. Asisten bos menyarankan Alice untuk membuat video baru. Nampak Alice kecewa dengan respon dari bosnya. Bos yang sudah naik berkata, "Apa pendapat Alice tentang video itu?" Alice menjelaskan kalau dia membuat kampanye itu berdasarkan cerita yang kini ramai di masyarakat, yaitu tentang brutalnya mata hati memburu dan menghabisi para pasangan yang merayakan hari kasih sayang. Namun bos tidak menerima dan berkata, Alice akan digantikan oleh seseorang. Itu membuat Monica dan Alice kaget saat melihat Jay adalah orang yang dimaksud si bos. Si bos berkata kalau Jay adalah pria romantis yang kampanyenya selalu mendapat respon penjualan yang besar. Dengan sombong Jay pun bergestur seolah mengiyakan perkataan bos. Alice nampak menyepelekan si Jay. Di TKP kebun anggur, terlihat polisi memasang polis lain agar tak ada yang masuk dan mengganggu penyidikan di sana. Detektif mendapat sebuah cincin yang ada inisial JS. Detektif wanita dengan mata membelalak memegang cincin itu untuk mencari tahu informasi. Selain itu, penyelidikan pun dilanjutkan di dalam tabung kejadian perkara. Nampak tak ada sedikit petunjuk yang ada di sana. Namun tak lama dari itu si detektif wanita menemukan rambut dari korban. Dia pun mulai bersemangat untuk menyelidiki lebih dalam. Di luar tabung, para detektif berkumpul membahas foto yang didapat dari CCTV yang menunjukkan mata hati. Mereka juga melihat tanda yang disimpan oleh pelaku yang berbentuk hati yang mengelilingi sebuah jantung milik korban. Di ruang kerja, Alice komplain pada bosnya karena bosnya tidak mengerti maksud dan makna dari kampanye yang dia buat. Namun bosnya itu rupanya hanya bercanda pada Alice. Dia hanya ingin Alice dekat dan bekerja sama dengan baik pada Jay. Di toilet, Alice melihat kembali video kampanye yang dia buat. Saat yang sama notif masuk dari sosial medianya yang memperlihatkan foto baru dari mantan kekasihnya. Dia pun berkata pada Monica yang ada di sampingnya kalau dia kesal dengan apa yang dilihatnya. Saat yang sama Jay memanggilnya dari luar. Alice pun segera datang dan menemui Jay. Di sana Jay meminta Alice untuk makan malam bersama di malam Valentine dan membahas masalah pekerjaan. Mengapa harus malam Valentine? Namun saat dia menolak Jay, pria itu pun segera memberitahu tempat dan waktu mereka bertemu, lalu pergi meninggalkan Alice yang manyun. Saat waktu kerja sudah selesai, Monica dan Alice ngobrol di kafe. Monica menyarankan untuk melupakan mantan kekasih Alice dan segera move on mencari pria pengganti agar Alice bisa bahagia. Di sana Alice berkata, agak sulit untuk move on karena dia sudah tidak percaya apa itu kasih sayang. Di tempat lain, media elektronik terus saja memberitakan dan menghimbau kepada semua masyarakat untuk tidak keluar di malam Valentine karena mungkin saja itu berbahaya dan mata hati mungkin saja akan muncul untuk memburu dan menghabisi para pasangan yang berbahagia. Alice belum bisa move on dari mantan kekasihnya. Dia terus saja memperhatikan foto-foto yang pria itu posting. Monica nampak kesal dengan apa yang diposting oleh mantan kekasih Alice, yang nampak tidak natural. Saat yang sama Monica menyarankan untuk berkencan saja dengan Jay.
di malam Valentine, sembari membicarakan soal pekerjaan. Namun, Alice tentu saja tidak setuju dengan saran sahabatnya. Seketika Monica berpikir sesuatu, dan akan mengubah penampilan Alice saat akan bertemu dengan Jay pada malam hari kasih sayang. Monica lalu membawa Alice ke sebuah butik. Di sana Alice mencoba berbagai macam gaun yang akan dipakai untuk bertemu dengan Jay. Malam pertemuan pun tiba, dan Alice nampak cantik menggunakan gaun pilihan Monica. Di sana Alice sempat ditahan oleh security dan memeriksa barang bawaan Alice sebelum masuk ke restoran tersebut. Security kaget karena Alice membawa sebuah sedotan stainless favoritnya. Di sana Alice menjelaskan kalau dia tak bisa minum dengan sedotan lain kecuali benda itu. Nampak Alice menunggu kedatangan Jay. Di sana dia masih sempat-sempatnya melihat foto dari mantan kekasihnya di media sosial. Dia juga terlihat mengganti sedotan dengan sedotan andalannya. Tak lama dari itu, dia melihat Jay yang terlihat diperiksa oleh security. Dia nampak tertarik dengan Jay yang memang tampan malam itu. Tak lama dari itu, Jay menghampirinya dan berkata, "Halo, kamu cantik malam ini." Sempat Alice merasa tersanjung dengan pujian yang diberikan oleh cowok yang ada di hadapannya itu. Namun dia tak lupa berterima kasih. Di sana Alice langsung berkata, "Ayo kita bicarakan soal pekerjaan." Namun Jay berkata, "Santailah dulu, karena ini adalah malam Valentine. Mungkin saja kita bisa berbagi cerita kasih sayang masing-masing." Namun Alice langsung bad mood mendengar kata kasih sayang, karena dia merasa trauma dengan kata-kata itu. Maklum, dengan sikap Alice yang sedikit emosional, Jay pun berkata malam ini mungkin malam yang buruk untuk mereka berdua. Dia pun segera pamit pergi dengan rasa kecewa. Alice hanya bisa melihatnya berpaling. Namun seketika dia tersadar lalu mengejar Jay dan meminta maaf atas perkataannya yang sedikit kasar. Di sana Alice menjelaskan kalau dia benar-benar trauma dengan kata kasih sayang. Nampak Jay maklum dan hendak pergi. Namun Alice langsung mengecup Jay karena dia melihat mantannya menuju ke arah mereka. Di sana sang mantan menyapa Alice dan Jay sembari bertanya, "Alice dengan siapa?" Lalu Jay berkata, "Aku adalah pacar baru dari Alice." Mereka berdua pun berkenalan. Setelah itu sang mantan mengajak Alice untuk bergabung, karena sebenarnya malam itu adalah double date untuk dia dan sahabatnya. Namun sahabatnya itu telah tiada. Rupanya sahabatnya itu adalah korban mata hati di kebun anggur. Mendengar itu, Jay dan Alice turut berduka cita, namun mereka tidak bisa bergabung, karena mereka akan merayakan Valentine di rumah saja. Mengerti maksud Jay, si mantan lalu pamit untuk masuk ke restoran. Alice dan kekasih mantannya sempat saling memuji gaun yang mereka pakai malam itu. Lalu Alice dan Jay terlihat masuk ke taksi, tanpa mereka ketahui bahwa si mata hati melihat mereka berempat sedang ngobrol dari kejauhan. Di dalam taksi, Alice berterima kasih dan juga meminta maaf atas kejadian tadi. Nampak Jay paham dengan maksud Alice mengecupnya tiba-tiba. Sesampainya di rumah Alice, gadis pirang itu pun pamit untuk masuk dan meninggalkan Jay di dalam taksi. Namun Jay melihat Alice merasa kebingungan, dan dia pun meminta sopir taksi untuk menunggunya. Lalu dia mendekat ke arah Alice dan bertanya, "Ada apa?" Alice menjawab kunci rumahnya ketinggalan di dalam kantor. Jay menawarkan untuk mendobrak pintu, namun pintu itu terbuat dari kaca. Alice pun berkata, dia akan memecahkan kaca itu dan meminta Jay untuk memegang tasnya. Namun dia tak berani, dan Jay pun berkata, dia akan melakukannya untuk Alice. Lalu pria itu mengambil sebuah sapu tangan di sakunya dan menonjok pintu kaca itu hingga pecah. Mereka pun berdua berhasil masuk ke rumah Alice. Di sana Alice segera membasuh tangan Jay. Namun dia terlihat panik karena melihat derong yang terus mengalir dari tangan Jay. Dan dia meninggalkan Jay sendiri di dalam kamar mandi. Dia juga terlihat merapikan rumahnya yang berantakan karena tak memiliki IRT. Jay hanya tersenyum melihat Alice yang begitu panik rumahnya berantakan. Saat yang sama Jay melihat foto kecil Alice yang nampak menggemaskan. Alice pun berkata kalau itu adalah foto favoritnya dan langsung merebut dari tangan Jay karena malu. Lalu dia berkata dia akan mencari kotak P3K. Sementara Jay kebingungan melihat berantakannya rumah Alice yang nampak seperti kapal pecah. Saat Alice menemukan kotak P3K, dia tidak melihat Jay berada di depan pintu kamarnya. Saat dia masuk ke kamar, rupanya Jay duduk di tempat tidurnya. Seketika Alice langsung panik sekaligus malu. Dia juga terlihat menarik bra yang tergantung di patung kamarnya. Saat itu dia hendak membalut luka Jay. Dia terlihat membuka jasnya dan duduk di samping Jay. Dengan hati-hati dia menarik pecahan beling yang ada di tangan Jay. Lalu saat yang sama dia bercerita kalau dulunya dia ingin menjadi seorang dokter, namun dia takut melihat derong, olehnya itu dia putus kuliah dan menjadi seorang marketing brilian. Saat yang sama dia meminta Jay untuk merapikan rambutnya yang menutup matanya, sehingga menghalangi konsentrasinya untuk menarik beling dari tangan Jay. Nampak Jay melihat Alice dengan tatapan yang penuh makna. Setelah Alice selesai dengan tugasnya membalut luka Jay, dia seketika menyadari ada sesuatu di kamarnya yang mungkin tidak pantas dilihat Jay. Segera dia berdiri dan mengambil benda pink itu dan hendak memasukkan ke dalam lemari. Namun saat dia membuka lemari, betapa kagetnya dia, si mata hati ada di lemari itu dan langsung menyerang keduanya.
Si mata hati mendorong Alice. J terlihat mencoba memberikan perlawanan. Saat yang sama si mata hati mengeluarkan sajam dan hendak melukai J. Untung saja dari belakang dengan cepat Alice menghantam kelapa si mata hati dengan lampu meja. Lalu dia segera mengajak J untuk keluar dari rumah. Alice mengikat gagang pintu dengan ikat pinggang J, lalu mereka sedikit bisa tenang. Tapi tak lama Alice dikejutkan dengan sajam yang menembus pintu rumahnya. Mereka berdua berlari sesegera mungkin keluar dari rumah, menuju taksi yang memang sedari tadi menunggu J. Namun naas, supir taksi itu meninggoy karena terkena anak panah dari si mata hati. Alice sempat menjelaskan kalau si mata hati salah paham pada dia dan J. Mereka bukan pasangan, dan tidak ada hubungan apa-apa. Namun mata hati tak mau mendengarkan penjelasan Alice. Dia malah melepaskan peluru ke arah wanita pirang itu. Segera Alice lari menghindar. Dia juga ikut lari setelah dia hampir terkena peluru si mata hati. Sosok bertopeng itu nampak terus mengejar kedua orang itu. Rupanya Alice dan J berlari hingga ke bangunan terbengkalai. Di sana J sempat meminta Alice untuk berhenti berlari karena dia mendengar sesuatu. Namun kata Alice dia tidak mendengar apa-apa. Tak lama dari itu, dari belakangnya, si mata hati langsung meringkuk Alice, membuat J langsung melakukan perlawanan untuk membebaskan Alice dari dekapan si mata hati. J terlihat hendak menghantam si mata hati dengan marka jalan. Namun J tak kuasa menahan serangan balik dari mata hati yang lebih kuat darinya. Dia pun terjatuh dan kelapanya terbentur batu membuat dia pingsan seketika. Si mata hati mencari di mana keberadaan Alice, yang terus berlari hingga menuju ke taman bermain. Di sana terlihat si mata hati mencari di mana keberadaan Alice. Alice nampak bersembunyi di salah satu wahana mainan di taman bermain tersebut. Saat itu dia juga melihat si mata hati sedang bermain ayunan. Namun saat dia menghela nafas dan melihat ke arah si mata hati yang tadi bermain ayunan, dia tak melihat siapa-siapa lagi. Lalu seketika komedi putar itu berfungsi dan lampunya menyala, membuat Alice kaget. Siapa yang menyalakannya? Rupanya itu perbuatan dari si mata hati. Alice terlihat terhempas ke dasar wahana yang membuatnya merasa kesakitan karena wahana itu terlalu kencang. Saat dirinya mencoba berdiri, dengan sadis si mata hati menyerangnya dan membuat kelapa kuda-kudaan itu patah. Alice mencoba melawan si mata hati dengan menendangnya, hingga si mata hati terjatuh dari wahana bersama dengan sajam yang dia pegang. Melihat si mata hati mungkin pingsan, Alice berteriak untuk melepaskan ketakutannya. Namun si mata hati tak terluka sedikit pun, dia malah mengejar Alice yang lemah dan terlihat ngesot karena sudah terlalu lelah. Saat si mata hati hendak mengeksekusi Alice, terlihat mobil polisi datang dan mengarah ke Alice. Seketika si mata hati menghilang dari tempat itu. Alice dengan ketakutan menjelaskan kalau si mata hati mengejar dan hampir mengeksekusinya. Polisi yang mendengar penjelasan Alice tiba-tiba mendapat kabar kalau si mata hati sudah tertangkap. Terlihat juga banyak orang yang ingin melihat siapa sebenarnya si mata hati tersebut. Polisi nampak meminta orang-orang tersebut untuk tenang. Alice nampak sudah tenang dan sudah diperiksa oleh pihak medis. Tak lama dari itu, dua detektif yang menangani kasus anggur juga datang menyapa Alice. Di sana mereka memberitahu bahwa si mata hati merupakan kenalan Alice yang tidak lain adalah J. Karena kaget, Alice pun menemui J yang berada di mobil polisi. Di sana J nampak marah pada Alice sembari berkata, "Mengapa kau meninggalkanku di saat genting?" Membela diri, Alice berkata, "Jika aku tinggal dan bersamamu, si mata hati mungkin saja menghabisiku, jadi aku lari untuk menyelamatkan diri." Namun J tidak mau mengerti dan dia marah pada Alice. Mereka berdua sempat adu mulut sampai Pak Detektif memanggil Alice dan memperlihatkan barang bukti yang menunjukkan kalau J itu si mata hati. Karena barang-barang itu ditemukan di samping J yang pingsan. Alice tak tahu mengapa tuduhan itu jatuh pada J. Setahu Alice, J adalah orang yang baik dan tak mungkin melakukan hal yang buruk seperti yang dilakukan si mata hati. Tak lama dari itu, J meneriaki Alice dan berkata, dia marah pada Alice yang tidak solid sebagai sebuah tim. Alice hanya bisa terdiam dan berkata maaf sembari melihat mobil polisi yang membawa J berlalu. J dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi. Di sana J tidak mengaku bahwa dirinya adalah si mata hati, karena memang bukan dia pelakunya. Sempat si ibu detektif merasa bingung dengan pengakuan J yang berkata bahwa bukan dia pelakunya. Di sana J juga sempat sewot dengan detektif yang menurutnya asal menangkap tanpa bukti yang valid, membuat detektif cowok merasa geram dan hendak memberikan pelajaran kepada J. Namun si detektif wanita mencegahnya dan memintanya untuk keluar ruang interogasi. Si detektif cewek lalu melanjutkan interogasinya pada J. Apa yang akan J katakan? Sementara dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya pingsan dan tiba-tiba seluruh topeng dan sajam si mata hati berada di sampingnya. Ibu detektif merasa J perlu pendekatan khusus untuk mengaku. Dia pun melakukannya, dan J tetap saja tak mengakui bahwa dia adalah si mata hati, membuat ibu detektif mengerutkan kening. Di luar ruang interogasi, rupanya Alice menyusul. Di sana dia meminta J dibebaskan karena dia melihat sendiri si mata hati dan dia beserta J adalah target korban dari mata hati.
Saat yang sama seorang berkacamata terlihat berdiri dari bawah meja. Di sana dia membuyarkan komplain Alice pada si Polwan. Sebelum si pria berkacamata itu keluar ruangan, dia sempat mengajak Alice untuk minum kopi bersama. Tentulah Alice dengan sewot berkata, "Kau tak tahu aku hampir saja tiada, dan kau menawariku minum kopi bersama?" Tentu saja itu mustahil untuk aku terima. Dengan wajah kecewa si kacamata keluar dari ruangan itu. Alice sempat bertanya mengapa kantor polisi sepi. Si kacamata berkata semua merayakan tertangkapnya si mata hati. Mendengar itu Alice nampak kesal pada si kacamata. Sementara di ruang interogasi, si ibu detektif terus mencecar pertanyaan seolah ingin memaksa J untuk mengaku kalau cowok itulah si mata hati. Namun J juga bersikeras berkata kalau dia memang bukan si mata hati. Karena cara normal tak bisa membuat J mengaku, si ibu detektif mulai melancarkan aksi yang tak biasa. Namun tetap saja J tak tergoda. Di lobi kantor, Alice yang merasa sendiri memperhatikan layar monitor yang rupanya itu adalah ruang interogasi tempat J ditahan. Namun saat itu Alice merasa seseorang lewat di belakangnya. Saat berbalik tak ada siapa-siapa. Di ruang interogasi si Polwan datang dan melapor kalau Alice memberikan pernyataan bahwa J juga korban dari si mata hati. Alice berani menjadi saksinya. Tanpa ibu detektif kesal dan meminta si Polwan kembali ke lobi. Dia hanya bisa menatap bingung ibu detektif yang ngotot menjadikannya mata hati. Alice merasa ada seseorang di balik pintu. Dia pun mencoba mengeceknya. Namun dia merasa harus waspada. Lalu dia mengambil tiang bendera sebagai pertahanannya. Lama Alice memperhatikan siapa yang di balik pintu. Rupanya itu hanya si Polwan dan ibu detektif. Si Polwan lalu mengambil tiang itu dari tangan Alice. Sementara ibu detektif menemui Alice. Di sana Alice meminta ibu detektif itu untuk melepaskan J yang memang tidak bersalah. Ibu detektif minta Alice untuk santai dan tidak tegang, sementara dia sedang membeli minuman untuk Alice. Namun saat itu listrik tiba-tiba padam, membuat semua tegang. Untung ibu detektif punya senter, namun dia harus ke ruangan J ditahan. Dia pun meminta si Polwan untuk mengambil senter. Saat itu Alice yang ketakutan terus mengikuti kemana si Polwan pergi. Namun tanpa diduga si mata hati ada di ruangan yang sama dengan Alice. Dengan sadis, dia menghabisi si Polwan dari belakang, membuat Alice teriak histeris dan segera bersembunyi. Namun si mata hati melihat Alice merangkak ke bawah meja. Dia lalu mendekat ke Alice. Namun dari belakang Alice menyerang si mata hati dengan tong sampah, membuat si mata hati itu terjatuh. Alice memanfaatkan momen itu dan segera lari keluar ruangan. Untung dia bertemu si ibu detektif. Dengan ketakutan Alice menceritakan kalau si mata hati ada di kantor polisi ini. Saat tengah bicara si mata hati datang. Alice yang ketakutan lari meninggalkan ibu detektif. Kini ibu detektif face to face dengan si mata hati. Di ruang interogasi, Pak Detektif dan J mendengar teriakan ibu detektif. Sontak Pak Detektif kaget dan segera mencari tahu apa yang terjadi pada rekannya tersebut. J yang panik meminta Pak Detektif untuk tidak meninggalkannya. Namun Pak Detektif penasaran dengan teriakan dari ibu detektif. Pak Detektif terlihat waspada dengan keadaan yang gelap. Di sana dia menyiapkan senpinya untuk berjaga-jaga. Perlahan dia melangkah menuju sumber suara ibu detektif. Langkahnya terhenti tepat di depan si mata hati yang langsung menancapkan sajamnya ke tubuh Pak Detektif. Seketika pria itu meninggoy. Alice terlihat masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sana dia melihat J berada di ruangan sebelah melalui kaca. Dia memanggil J, namun J tak dapat melihatnya karena kaca tersebut merupakan kaca satu arah. J meminta tolong pada Alice untuk membebaskannya, namun dia tak mendapat jawaban dari Alice. Seketika J kecewa karena lagi-lagi Alice meninggalkannya tanpa kata. J merasa seseorang datang dan dia mengira itu Alice, namun J kaget melihat si mata hati tepat di hadapannya. Si mata hati membuat J ketakutan dengan sajam yang begitu tajam yang dia goreskan ke atas meja. Tak butuh waktu lama, si mata hati langsung menyerang J. Untung J lihai ngeles dari serangan brutal si mata hati. Saat yang sama terdengar peluru terlepas dari arah kaca. Rupanya itu Alice. Dia memecahkan kaca dan mengarahkan senpinya ke mata hati. Alice terus melepaskan peluru untuk melumpuhkan si mata hati. Namun Alice bukan penembak jitu. Si mata hati segera kabur dari tempat itu. Alice segera memanjat dinding pembatas antara dua ruangan dan segera melepaskan borgol yang ada di tangan J. Sempat-sempatnya J berkata, Alice penembak yang buruk, karena satu peluru pun tak bisa mengenai mata hati sehingga mata hati kabur. Alice dan J pun segera keluar dari kantor polisi itu. Namun saat hendak menyeberang jalan, sebuah mobil hampir menabrak Alice. Untung saja J menyelamatkan Alice, meski mereka berdua terjatuh ke aspal. Di sana Alice berterima kasih karena telah diselamatkan nyawanya oleh J. Mereka berdua sempat akan bercumbu, namun itu dibuyarkan oleh si mata hati yang datang membawa sajam dan hendak menghabisi keduanya. Melihat si mata hati keluar dari kantor polisi, keduanya pun segera lari. Namun mereka salah. Mereka pergi ke kerumunan orang yang sedang merayakan hari kasih sayang. Tentulah si mata hati merasa puas dengan orang-orang banyak yang akan menjadi sasaran empuk kegilaannya akan hari kasih sayang.
Nampak si mata hati memperhatikan semua orang yang merayakan hari kasih sayang di sana. Dengan brutal dia menghabisi orang-orang yang dia temui, sementara J dan Alice terlihat terus mencari tempat yang aman untuk bersembunyi dari kejaran si mata hati. Mereka berdua melihat mobil kosong, lalu mereka pun segera naik ke mobil itu. Sempat mereka merasa lega, namun mobil itu tidak benar-benar kosong, karena pemiliknya sedang berenak mantap di jok belakang. Alice dan J sempat memperingati kedua sejoli itu untuk tidak berisik, karena mungkin saja si mata hati mendengar tawa dari kedua sejoli itu. Nampak keduanya tidak percaya dengan cerita J dan Alice, dan melanjutkan misi mereka tanpa mempedulikan peringatan dari J dan Alice. Sementara di luar mobil terlihat si mata hati terus berjalan, mungkin saja dia mencari keberadaan J dan Alice. Saat yang sama J berkata bahwa dia salut pada keberanian Alice. Alice pun berkata meski malam ini buruk, namun dia bahagia karena bisa bersama J, berjuang untuk hidup menghadapi serangan dari si mata hati. Alice juga sempat meminta maaf atas perkataannya di restoran tadi. Bagi J itu tak masalah, mungkin Alice punya trauma terdalam, sehingga dia bisa bersikap seperti itu. Alice bahagia bisa mengenal J yang memang baginya romantis. Nampak J juga senang bisa mengenal Alice yang manis. Nampak dari raut wajah keduanya, mereka mungkin sedang jatuh cinta satu sama lain, tapi mereka masih malu untuk mengungkapkannya. Saat mereka tengah ngobrol, mereka berdua mendengar dua sejoli tersebut heboh menikmati malam kasih sayang. Nampak keduanya malu, tapi mereka berdua juga penasaran dengan apa yang kedua sejoli itu lakukan. Lalu mereka berbalik ke belakang dan melihat kehebohan aksi dari dua sejoli tersebut. Saat yang sama, mereka kaget karena si mata hati membuka pintu belakang mobil dan langsung menghabisi kedua sejoli itu dengan brutal. Kedua sejoli itu menghembuskan nafasnya yang terakhir di tangan si mata hati. Semua orang yang melihat gadis yang baru saja dihabisi oleh si mata hati histeris dan segera berlari menyelamatkan diri masing-masing. Saat itulah momen di mana si mata hati puas menjalankan aksinya menghabisi semua orang yang menghalangi langkahnya. Seketika malam Valentine menjadi malam menyedihkan bagi orang-orang yang ada di sana. Mereka dengan ketakutan lari sekencang mungkin menjauh dari tempat itu. Terlihat si mata hati mempermainkan rasa takut orang-orang yang melihatnya dengan sajam panjang yang dia pegang. Sontak orang yang melihatnya histeris, sementara Alice dan J mencari keberadaan si mata hati. Alice meminta J untuk terus bersamanya menghadapi si mata hati. Alice berkata, kita satu tim, dan kita pasti bisa melawan si mata hati. J terlihat menyambut tangan Alice dan segera mencari keberadaan si mata hati. Alice dan J terlihat percaya diri bisa melawan orang brutal itu. Saat si mata hati hendak mengeksekusi kedua gadis yang ada di mobil, dari kejauhan J memanggilnya dan menantangnya. Sontak si mata hati teralih dari kedua gadis yang ada di mobil dan memutuskan mengejar J dan Alice. J berkata, jika menghadapi si mata hati kita sebaiknya memiliki senjata untuk melawan. Dengan percaya diri, si Alice mengeluarkan sedotan stainless andalannya. Hampir ngakak melihat tingkah yang memang lucu dari Alice, namun itu bukan waktu untuk bercanda. Dia menyarankan untuk mengambil kunci roda yang tadi ditakutkan si mata hati ke tubuh dua sejoli di atas mobil. Alice yang takut derong berusaha untuk mengalihkan ketakutannya dan bersama-sama mencabut kunci roda itu. Belum lagi kunci roda itu tercabut, si mata hati menyerang keduanya dari belakang. Sempat Alice terkena serangan dari si mata hati. Segera J mengarahkan kunci roda itu ke tubuh mata hati. Mereka berdua terlihat adu kekuatan. Dari belakang Alice mengambil sebuah benda dan langsung mengarahkannya ke kelapa mata hati. Si mata hati nampak terluka di bagian kelapanya dan mengeluarkan derong dari sela mata topengnya. Tak puas dengan apa yang terjadi pada si mata hati, J terlihat mengarahkan sajam si mata hati ke dada orang bertopeng itu. Seketika orang bertopeng itu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Namun Alice nampak mual karena derong si mata hati masuk ke dalam mulutnya. Alice terlihat jackpot di atas tubuh si mata hati yang sudah tiada. Tentu saja J dan Alice merasa lega karena kini sosok yang tidak memiliki rasa belas kasihan sudah tiada di depan matanya. Alice penasaran dengan sosok si mata hati, lalu Alice membuka topeng itu. Nampak pria berwajah tak bersalah ada di hadapannya. Sebenarnya apa maksud pria itu tak ada satupun orang yang tahu. Tim medis datang dan menenangkan Alice dan J yang telah melewati suasana buruk. Di sana tim medis berkata kalau J dan Alice akan terkenal karena telah menghabisi sosok mata hati. Setelah itu dia pamit pergi untuk mengobati orang-orang yang mungkin terluka akibat si mata hati. Alice dan J terdiam sebelum J meminta Alice untuk mengerjakan proyek yang diperintahkan bos di kantor. Nampak Alice belum siap untuk bekerja karena apa yang sudah terjadi padanya malam ini. Nampak J mengerti. Tak lama dari itu ibu detektif datang.
Dia bertanya bagaimana keadaan J dan Alice. Dia menawarkan untuk mengantar J pulang ke hotel karena besok J akan kembali ke negaranya. J lalu pamit pada Alice untuk pulang. Sebelumnya dia mencatat nomor handphonenya di tangan Alice. Siapa tahu Alice berubah pikiran dan ingin mengerjakan proyek kantor sesegera mungkin. Tatapan Alice pada J menandakan bahwa gadis pirang itu sudah jatuh cinta pada pria yang ada di hadapannya. J pun pamit untuk kembali ke hotel karena dia harus beristirahat penuh untuk perjalanan jauh besok pagi. Lalu dia menuju ke mobil ibu detektif. Saat mobil itu melaju, perasaan Alice terasa ada yang hilang dan pergi darinya. Mungkin karena dia sudah jatuh cinta pada J. Tak lama dari itu tim medis datang dan mengambil selimut yang ada di tubuh Alice, sembari berkata, dia harus buru-buru pergi karena ada kejadian gawat darurat yang menunggu bantuannya. Alice semakin merasa sendiri. Dia pun harus pulang seorang diri. Di rumah, Alice yang nampak sudah bersih-bersih menggantung baju yang tadi dia pakai menghadapi si mata hati. Nampak wajah Alice bersedih memikirkan J yang akan pulang besok pagi, dan mereka mungkin saja tidak akan bertemu untuk selamanya. Tak lama dari itu ponsel Alice berdering. Rupanya itu Monica. Melihat wajah sahabatnya, Monica langsung tahu kalau Alice sedang bersedih. Dia lalu bertanya apa yang terjadi. Dengan wajah sendu Alice menjawab kalau kini dia jatuh cinta pada seseorang. Yang langsung ditebak oleh Monica adalah J. Alice berkata bahwa tak ada kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya pada J, karena J akan pulang pagi hari. Tak habis ide, Monica menyarankan Alice untuk mengejar J ke bandara dan meminta Alice untuk mengungkapkan semua yang Alice rasakan saat ini. Sempat berpikir, namun Alice merasa saran sahabatnya itu benar. Lalu dia segera bersiap-siap menuju bandara menemui J. Alice terlihat sudah di bandara. Dia terus berteriak memanggil nama J. Dia melihat seseorang yang mungkin saja itu J. Dia berlari menuju pria tersebut dan langsung memeluk dari belakang. Rupanya itu bukan J, melainkan orang lain. Betapa malu Alice. Segera dia meminta maaf karena dia salah memeluk orang. Nampak ada rasa kecewa di wajah Alice karena belum bertemu dengan J. Saat yang sama ponselnya berdering dari nomor yang tidak dikenal. Rupanya yang menelpon adalah seseorang yang memintanya untuk datang ke sebuah gereja tua jika ingin menyelamatkan J. Terdengar juga suara J meminta tolong pada Alice untuk datang dan menyelamatkannya. Si penelpon berkata, jangan melapor ke polisi atau pergi dengan seseorang. Jika Alice melakukannya, maka J akan dieksekusi. Alice pun berkata dia akan pergi sendiri. Beberapa saat kemudian taksi terlihat berhenti di sebuah gereja tua. Rupanya itu Alice. Dengan wajah yang terlihat agak takut, melangkah perlahan masuk ke bangunan tua tersebut. Betapa kagetnya dia melihat J terikat di atas altar gereja. J terikat tangan dan mulutnya ditutup oleh selembar kain. Nampak Alice sedih melihat keadaan J. Rupanya si mata hati yang melakukan ini semua. Siapa mata hati sebenarnya dan siapa yang kemarin meninggoy di taman? Saat membuka topengnya, rupanya mata hati adalah pria berkacamata yang mengajak Alice minum kopi di kantor polisi. Yang lebih mengejutkan lagi, rupanya ibu detektif bersekongkol dengan si mata hati. Mereka berdua adalah sepasang kekasih. Modus mereka menghabisi orang-orang yang sedang merayakan Valentine karena mereka tak mau kisah cinta mereka tersaingi oleh yang lain. Alice nampak bingung dengan modus si mata hati. Bukankah bagus kalau semua orang saling mengasihi? Namun tidak dengan sepasang mata hati ini. Alice bertanya kalau kalian satu tim, mengapa ibu detektif terluka waktu di kantor polisi? Rupanya itu hanya trik si mata hati, menggoreskan derong ke tubuh dan ke wajah ibu detektif. Lalu ibu detektif berpura-pura berteriak kesakitan. Alice tidak habis pikir dengan apa yang kedua orang di hadapannya itu lakukan. Alice belum bisa mengerti mengapa ada orang yang berniat menyakiti orang lain dengan brutal, karena mereka saling mencintai. Di sana ibu detektif juga mengeluarkan cincin yang ditemukan di TKP kebun anggur. Rupanya itu milik pria si kacamata yang tidak sengaja terjatuh saat dia menghabisi sepasang sejoli di sana. Dia sengaja menjadikan J sebagai korban karena inisial JS yang ada di cincin sama dengan inisial nama lengkap J. Alice juga berkata, kami berdua bukan pasangan, mengapa kalian mengejar kami? Si ibu detektif berkata, kami melihat kalian berdua ada chemistry romantis saat berada di depan restoran. Alice menjelaskan kalau itu dilakukan hanya untuk membuat mantan kekasihnya cemburu. Namun pandangan ibu detektif adalah, Alice dan J saling mencintai saat melakukan itu. Saat itu ibu detektif meminta Alice untuk mengambil senpi yang dia letakkan di lantai, sembari berkata, jika memang kalian bukan pasangan, kamu bisa menghabisi J, atau menghabisi diri kamu sendiri. Pilihlah salah satu. Alice sempat berpikir untuk mengambil senpi itu, namun dia memutuskan untuk mengambil senpinya. Ibu detektif meminta Alice untuk mengambil keputusan secepatnya. Meski ragu, Alice tahu apa yang dia lakukan. J juga sempat merasa khawatir dengan keputusan Alice. Alice pun berkata kalau dia akan mengakhiri hidupnya saja.
Alice membidik kepalanya sendiri, membuat J berteriak untuk tidak melakukannya. Namun tekad Alice sudah bulat, Alice malah membidik ke arah J, dan saat Senpi itu mengeluarkan pelurunya, J menunduk dan peluru itu terkena ke perut ibu detektif. Si mata hati ingin mengeksekusi Alice, namun dia kaget melihat si ibu detektif yang terjatuh. Saat si mata hati mengecek keadaan ibu detektif, Alice lalu segera membawa J untuk keluar dari tempat itu. Namun J terlalu lemah, dia terjatuh. Sebenarnya mereka sudah tidak punya waktu, namun apa mau dikata, J tak bisa bangkit secepat itu. Si mata hati pun menarik J hendak mengeksekusinya, namun Alice terlihat menahan J. Tak lama dari belakang, ibu detektif yang nampak baik-baik saja menahan kepala Alice, lalu menghempaskan Alice ke lantai. Si kacamata juga terlihat bersiap untuk mengeksekusi J. Saat yang sama J melihat anak panah di saku si mata hati. Dia segera mengambil benda itu lalu menancapkannya ke kelapa si mata hati. Ibu detektif sangat marah melihat kekasihnya terluka, bahkan tersiram tetesan lilin cair. Si mata hati pun meninggoy secepat itu. Ibu detektif melampiaskan kesedihan dan amarahnya ke Alice. Dia lalu terlihat hendak mengeksekusi Alice. Namun perhatiannya tertuju pada J yang merintih kesakitan. Saat yang sama Alice segera menancapkan sedotan stainlessnya ke ibu detektif, membuat ibu detektif tak bisa bernafas. Melihat ibu detektif lemah dan hampir tak berdaya, Alice segera ke J. Namun belum lagi dia melangkah, si ibu detektif yang sudah lemah masih ingin menyerangnya. Alice dengan penuh amarah mendorong ibu detektif hingga wanita itu tertancap di sebuah patung yang memegang besi tajam. Seketika ibu detektif meninggoy. Alice lalu ke arah J dan memeriksa keadaan pria itu. Kini si mata hati benar-benar sudah tiada. 1 tahun kemudian, ibu bos sangat bahagia karena penjualan perhiasannya meningkat pesat. Itu berkat kerja Alice dan J, yang kini sudah menjadi pasangan. Alice juga resign dari perusahaan itu, karena dia kini hendak melanjutkan studinya di bidang kedokteran. Semua nampak bersulang untuk Alice dan J. Hari itu hari Valentine. J dan Alice nampak merayakannya di taman tempat mereka dikejar dulu oleh si mata hati. Di sana J meminta Alice untuk tinggal bersamanya. Nampak Alice menolak dan itu tentu saja membuat J kecewa. Namun itu hanya prank Alice. Rupanya dia yang melamar J untuk menjadi suaminya. J kembali bersemangat sembari berkata, "Ya, 1.000.000 kali aku menerimanya." Mereka pun terlihat sangat bahagia. Semoga cerita indah mereka akan terus indah selamanya, tanpa ada masalah lagi.